Dari Provinsi Gorontalo, Hamzah Isa dan Abdurrahman Abu Bakar Bahmid. Terima kasih. Dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, kader muda Angkatan 98, Yohanes Francisco Slema dan Jane Natalia Suryanto. Jadi ini proses regenerasi kepemimpinan Angkatan 98 bukan hanya Adian Apitupulu, tetapi Yohanes Slema ini sebagai calon gubernur yang pertama dari generasi 98. Luar biasa. Provinsi Kalimantan Utara, Andi Sulaiman dan Andri Partono. Waduh, merdekanya 3 kali. Di Kalimantan Utara teriaknya harus keras. Dari Provinsi Sulawesi Utara, ini Pak Oli Dondo Kambe melaporkan kepada Ibu Ketua Umum bahwa setelah diputuskan Stephen Octavianus Estefanus Kando, maka sebagai calon wakil gubernur adalah Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Alfred Denny Jolki Tuji. Jadi tidak hanya Ibu Mega yang suka tanaman yang hijau-hijau. Sekarang di dalam pilkada ini yang hijau-hijau banyak yang ke PDI Perjuangan. Ini dialektika dalam politik. Sedangkan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah di tingkat kabupaten kota mohon dapat dilihat di tayangan berikut ini.
Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Ibu Ketua Umum, rekan-rekan pers dan hadirin sekalian. Total pasangan calon yang telah diumumkan dari gelombang 1, 2, dan 3 sebanyak 534 daerah. Dan dari PD Perjuangan yang menggembirakan itu total adalah 45,8%. Komposisi kerjasama dengan parpol lain dari Partai Golkar 9,2%, Gerindra 6,1%, PKB 5,1%, Demokrat 4%, P3 3,7%, PAN 3,3%, Nasdem 3,3%, Hanura 1,5%, PKS 1,4%, Perindo 1,3%, Gelora 0,3%, Partai Aceh 0,3%, PKN 0,2%, PBB 0,2%, PSI 0,2%, PNA 0,1%, sedangkan dari kalangan non-partai sebanyak 13,8%. Ini menunjukkan PDI Perjuangan menjadi jembatan persaudaraan seluruh partai politik. Sedangkan dari 60 daerah yang diumumkan hari ini, pertama, dari 6 provinsi yang diumumkan, terdapat 5 calon gubernur dan 3 calon wakil gubernur yang berasal dari internal PDI Perjuangan. Kedua, dari 38 kabupaten dan 16 kota, terdapat 30 calon kepala daerah dan 16 calon wakil kepala daerah dari PDI Perjuangan. Jadi menunjukkan proses kaderisasi yang berlangsung semakin sistemik. Ibu Ketua Umum dan hadirin sekalian, demikian laporan kami, dan selanjutnya mohon perkenan Ibu Ketua Umum untuk berkenan memberikan surat rekomendasi kepada perwakilan calon dan sekaligus menyampaikan sambutan, serta nanti juga ada permohonan khusus dari Bang Oso untuk Kota Mobagu ya, untuk diberikan Ibu Ketua Umum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om Rahayu Merdeka! 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 Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bapak Sekjen DPP PDI Perjuangan. Selanjutnya hadirin kita akan menyaksikan penyerahan secara simbolis rekomendasi oleh Ketua Umum PDI Perjuangan. Dan kami akan panggilkan nama-nama calon gubernur dan wakil gubernur dan kami undang untuk segera maju ke depan. Yang pertama, Provinsi Banten, Ibu Airin Rahmidiani dan Bapak Ade Sumardi. Yang kedua, Provinsi Jawa Tengah, kami panggil Bapak Andika Perkasa dan Bapak Hendy Hendrar Prihadi. Yang ketiga, Provinsi Gorontalo, kami panggilkan Bapak Hamzah Iza dan Bapak Abdurrahman Abhamid. Selanjutnya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, kami panggilkan Bapak Ansi Lema dan Ibu Jane Natalia. Provinsi Kalimantan Utara, kami panggilkan Bapak Andi Sulaiman dan Bapak Andri Partono. Serta Sulawesi Utara, Bapak Dr. Andes Stephen Octavianus Kandau dan Bapak Legend TNI Purnawirawan Alfred Denny Twece. Kami mohon Ibu Ketua Umum, Ibu Profesor Dr. Megawati Soekarno Putri berkenan untuk menyerahkan rekomendasi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
Ya, kita foto bersama dahulu bersama Ibu Ketua Umum dan Bapak Prananda Prabowo. Iya, metal. Metal, ya. Kami mohon maaf tadi ada kesalahan foto Pak Sulaiman. Sekali lagi kami mohon maaf. Ya, Bapak Ibu calon gubernur dan wakil gubernur dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, kami persilakan untuk duduk kembali. Tahun ini, 79 tahun sudah kita hidup sebagai bangsa yang merdeka. 79 tahun sudah kita menjaga Indonesia sebagai rumah bersama untuk semua. Bung Karno, proklamator dan bapak bangsa Indonesia, memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dengan mendirikan Partai Nasional Indonesia yang merupakan induk dari PDI Perjuangan. Dengan tugas sejarah tersebut, PDI Perjuangan berkomitmen untuk mewujudkan Indonesia Raya yang sejati-jatinya. Atas dasar kesadaran historis ini, pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 adalah momentum bagi lahirnya pemimpin yang mumpuni, pemimpin yang memiliki energi perjuangan semangat kemerdekaan 17 Agustus 1945, agar terwujudlah masyarakat adil makmur dengan karakter sejati sebagai bangsa pejuang. Pemimpin yang dipersiapkan PDI Perjuangan adalah pemimpin visioner yang merakyat, mengedepankan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mengedepankan pembangunan yang respek terhadap kelestarian lingkungan. Pemimpin yang dipersiapkan memiliki komitmen tinggi agar Indonesia berdikari di bidang ekonomi dengan mengedepankan politik tata ruang, kedaulatan pangan, kedaulatan energi, kedaulatan keuangan dan pertahanan, serta terus memajukan daya saing manusia Indonesia dengan memajukan pendidikan, kesehatan, perumahan rakyat, hingga memastikan penghidupan yang layak secara kemanusiaan. Menghadapi agenda demokrasi Pilkada serentak bulan November 2024 mendatang, PDI Perjuangan bertekad menjadikan momen Pilkada 2024 untuk menjunjung tinggi demokrasi dan konstitusi, bukan hanya sebagai sebuah pesta demokrasi, tapi juga memastikan Pilkada 2024 berjalan jujur, adil, demokratis, dan bermartabat tanpa adanya kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif. Bagi PDI Perjuangan, Pilkada 2024 juga harus memperkuat integrasi pembangunan dan politik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
yang bertujuan membuka selebar-lebarnya keterlibatan daerah bergotong royong dalam proses pembangunan nasional. Guna memenangkan pilkada serentak tersebut, PDI Perjuangan telah bergerak cepat dengan menggelar pelatnas tim pemenangan pilkada 2024 yang terbagi dalam 4 gelombang. Pesertanya sudah lebih dari 250 daerah dengan total lebih dari 2.200 orang tim sukses yang terlibat dalam pelatihan. Sebagai satu-satunya partai di era pasca reformasi yang berhasil memenangkan pemilihan legislatif 3 kali berturut-turut, PDI Perjuangan mempersiapkan materi-materi pelatihan terbaik yang merupakan gabungan dari praktik-praktik pemenangan di lapangan berdasarkan pengalaman panjang kepartaian yang telah teruji. Dari mulai pemetaan politik, penyusunan strategi pemenangan, pelaksanaan kampanye, manajemen media, penggalangan relawan, pengamanan suara, pelatihan hukum, dan lain sebagainya. Para pemberi materi adalah mereka para senior yang kaya akan pengalaman pemenangan di lapangan, yang telah merasakan asam garam, pahit getir pertarungan, dan tidak pernah menyerah dalam setiap perjuangan ideologis partai, agar Pancasila benar-benar dibumikan menjadi pemersatu dan jiwa kebangsaan Indonesia Raya. Bagi PDI Perjuangan, dengan memenangkan pilkada serentak, akan lahirlah pemimpin-pemimpin yang mampu merasakan setiap nafas penderitaan rakyat dan mengatasinya bagi kemajuan dan peningkatan daya unggul bangsa. Inilah bentuk tanggung jawab bersama yang diemban PDI Perjuangan untuk menjaga kualitas demokrasi agar semakin maju dan beretika. Inilah tekad PDI Perjuangan untuk terus menyempurnakan proses pelaksanaan demokrasi demi mewujudkan kedaulatan rakyat yang sesungguhnya. Inilah PDI Perjuangan yang akan melangkah memasuki pertarungan Pilkada 2024 dengan kepala tegak dan semangat membara bagaikan api nan tak kunjung padam yang selalu bergelora di dalam dada. Inilah PDI Perjuangan yang bangkit, bergerak, menang, merdeka! Merdeka! Ya, Saudara, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto baru saja mengumumkan ada 60 nama yang akan diumumkan sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Kini kita akan mengajak Anda langsung ke kantor DPP Perjuangan, PDIP Perjuangan di Menteng, Jakarta Pusat berikut ini. Oke, baik Saudara, dan informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita dalam Breaking News TVRI pada hari ini. Terima kasih, sampai jumpa.